Dewi baru saja menyelesaikan mandinya di apartemen kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Handuk putih melilit tubuhnya yang masih basah ketika pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka lebar. Sinta, teman sekamarnya yang sudah 2 tahun tinggal bersama, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi dan tangan gemetar memegang gang pintu. "Dewi, aku tidak tahan lagi," kata Sinta dengan suara bergetar yang hampir pecah. "Aku cemburu setiap kali kamu bawa pacar pulang ke sini." Udara di ruangan seketika membeku seperti es. Dewi merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia tidak pernah menduga bahwa Sinta, wanita pendiam yang selalu mendukungnya melalui hari-hari sulit kuliah dan pekerjaan pertama, menyimpan perasaan seperti itu. Malam itu, setelah Dewi buru-buru berpakaian dan mereka duduk berhadapan di sofa ruang tamu yang sempit, Sinta mulai bercerita. Ia mengaku sudah jatuh cinta sejak pertama kali melihat Dewi pindah ke apartemen ini. "Aku tahu ini salah di mata orang lain, tapi aku tidak bisa bohong lagi pada diriku sendiri," ujar Sinta sambil menunduk. Dewi, yang selama ini menyembunyikan orientasinya karena takut keluarganya di Surabaya tahu, merasa campur aduk. Keluarganya adalah keluarga Jawa tradisional yang sangat menjaga nama baik. Ayahnya seorang pengusaha kecil yang selalu menekankan bahwa anak perempuan harus menikah dengan pria dari keluarga baik-baik untuk menjaga kehormatan. Dewi bekerja sebagai marketing di perusahaan konserati yang banyak karyawannya dari kalangan religius. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Namun, pengakuan Sinta malam itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Mereka berbicara hingga pagi, saling mengungkap rahasia yang selama ini dipendam. Keesokan harinya, Dewi membatalkan janji dengan pacar lamanya yang sebenarnya hanya tameng untuk menutupi identitas aslinya. Perlahan, hubungan mereka mulai tumbuh. Di siang hari mereka tetap seperti teman sekamar biasa, tapi malam hari menjadi milik mereka berdua. Sinta memasak makanan kesukaan Dewi, mereka nonton film bersama sambil bergandengan tangan di bawah selimut. Dewi merasa bahagia untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri. Tapi di balik kebahagiaan itu, bayangan keluarga selalu mengintai. Telepon dari ibunya semakin sering, menanyakan kapan Dewi pulang kampung dan bertemu calon suami yang sudah dipilihkan. Dewi selalu beralasan sibuk kerja. Suatu hari, Sinta mengajak Dewi ke pantai Ancol hanya berdua. Di sana, di bawah cahaya senja, mereka berpelukan erat tanpa kata. "Aku tidak mau kehilanganmu," bisik Sinta. Dewi mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ia tahu suatu saat rahasia ini akan terbongkar. Dan ketika itu terjadi, pilihan yang harus diambil bukan lagi antara cinta dan persahabatan, melainkan antara diri sendiri dan seluruh keluarga yang selama ini menjadi alasannya bertahan hidup. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan manis tapi penuh kewaspadaan. Mereka belajar hidup berdua dalam diam, menghindari oto bersama di media sosial, dan selalu waspada saat ada tamu. Tapi semakin dalam cinta mereka, semakin besar rasa takut Dewi. Ia sering terbangun malam-malam, memikirkan ayahnya yang pernah bilang, "Kalau anakku melakukan hal memalukan, lebih baik aku mati daripada hidup dengan malu." Sinta selalu menenangkannya, tapi Dewi tahu suatu hari ujian besar akan datang. Dan ujian itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi itu, telepon dari ibu Dewi berdering lebih awal dari biasanya. "Dewi, akhir pekan ini ayah dan ibu ke Jakarta.
Kami ingin lihat apartemenmu dan kenalkan kamu dengan anak teman ayah. Namanya Riko, anaknya baik, kerja di bank. Suara ibunya penuh harap. Dewi merasa darahnya membeku. Ia melirik Sinta yang sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil. Ibu, aku sibuk kerja, jawab Dewi lemah. Tapi ibunya tidak mau mendengar alasan. Ini penting untuk masa depanmu, nak. Keluarga kita harus punya nama baik. Setelah telepon ditutup, Dewi langsung memeluk Sinta dari belakang. Aku takut, bisiknya. Sinta membalikkan badan dan mencium kening Dewi. Kita hadapi bersama. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian. Akhir pekan itu tiba. Ayah dan ibu Dewi datang dengan membawa kue dan oleh-oleh dari Surabaya. Mereka melihat apartemen yang rapi, tapi mata ibu langsung tertuju pada dua muk kopi yang sama di meja. Kamu tinggal berdua dengan siapa lagi selain Sinta? Tanya ibu curiga. Dewi berbohong bahwa Sinta sudah seperti saudara. Malam harinya, saat orang tua Dewi menginap di hotel terdekat, Sinta dan Dewi bertengkar kecil. Sinta ingin Dewi jujur, setidaknya pada ibunya. Aku tidak mau kamu menikah dengan pria yang tidak kamu cintai demi keluarga, kata Sinta dengan mata berkaca-kaca. Dewi menangis. Kamu tidak tahu bagaimana keluargaku. Ayah pernah memukul saudara sepupu hanya karena dia pacaran dengan pria berbeda agama. Bayangkan kalau tahu aku suka perempuan. Hubungan mereka tetap berlanjut, tapi semakin tegang. Di kantor, Dewi mulai mendapat tekanan dari atasan yang kebetulan kenal ayahnya. Kamu sudah 28 tahun, Dewi. Saatnya menikah, biar karir lebih stabil, ujar bosnya suatu hari. Dewi merasa terjepit dari segala arah. Sinta, yang bekerja sebagai guru di sekolah swasta, juga mulai khawatir. Ada orang tua murid yang mulai bertanya kenapa Sinta belum menikah. Suatu malam, setelah Dewi pulang larut karena meeting, ia mendapati Sinta menangis di kamar. Aku mimpi buruk, kamu meninggalkanku demi keluarga, kata Sinta. Dewi memeluknya erat, berjanji tidak akan pernah. Tapi janji itu mulai goyah ketika ayah Dewi menelepon dan bilang Riko akan datang ke Jakarta minggu depan untuk kenalan lebih dekat. Dewi terpaksa setuju bertemu Riko di kai dekat apartemen. Saat bertemu, Riko ternyata pria baik dan sopan, tapi hati Dewi tidak ada di sana. Sepulangnya, ia langsung menceritakan semuanya pada Sinta. Malam itu mereka berpelukan lebih erat dari biasanya, seolah takut kehilangan. Tapi benih keraguan sudah tertanam di hati Dewi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cintanya pada Sinta cukup kuat untuk melawan seluruh dunia keluarganya. Tekanan semakin bertambah ketika sepupu Dewi yang tinggal di Jakarta mulai curiga dan bertanya langsung, kamu dekat banget sama Sinta ya? Jangan-jangan. Dewi langsung membantah keras, tapi dalam hati ia tahu, dinding rahasianya mulai retak. Sinta melihat perubahan itu dan mulai menarik diri. Kalau kamu merasa tertekan, katakan saja, ujar Sinta suatu sore. Dewi tidak menjawab, hanya memeluk Sinta lebih erat. Konflik batin Dewi semakin dalam. Di satu sisi ia mencintai Sinta sepenuh hati, di sisi lain ia takut menjadi anak durhaka yang menghancurkan nama baik orang tua. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan yang tak terucap. Kunjungan Riko ke apartemen menjadi titik balik. Ayah Dewi sengaja membawa Riko tanpa pemberitahuan. Saat pintu terbuka, Sinta yang sedang memasak langsung kaget.
Dewi memperkenalkan Sinta sebagai teman sekamar biasa. Riko tersenyum ramah, tapi mata ayah Dewi penuh selidik. Malam itu, saat makan malam bersama, ayah berkata keras, "Dewi, sudah waktunya kamu pulang ke Surabaya. Kami sudah siapkan rumah untuk kalian berdua." Dewi membeku. Sinta yang mendengar dari kamar langsung menangis diam-diam. Setelah orang tua pulang, pertengkaran besar terjadi. Sinta menuduh Dewi pengecut. "Kamu bilang cinta padaku, tapi kamu biarkan ayahmu atur hidupmu." Dewi balas marah, "Kamu tidak mengerti. Kalau aku tolak, ayah bisa kena serangan jantung. Bisnis keluarga kami bisa hancur karena gosip." Malam itu Sinta tidur di soa, Dewi sendirian di kamar. Pagi harinya, Sinta pergi ke sekolah tanpa pamit. Dewi merasa dunia runtuh. Di kantor, berita tentang Dewi akan menikah sudah beredar karena ayahnya sengaja menyebarkan. Bos Dewi memanggilnya dan memberi ultimatum halus, "Kami suka karyawan yang stabil keluarganya." Dewi pulang dengan hati hancur. Ia menemukan Sinta sedang packing barang. "Aku pindah saja. Biar kamu bebas," kata Sinta dingin. Dewi memohon, memeluk Sinta dari belakang. Akhirnya mereka berdamai, tapi luka sudah tertanam. Beberapa hari kemudian, sepupu Dewi yang curiga datang ke apartemen saat Dewi tidak ada. Ia melihat foto Sinta dan Dewi yang tersembunyi di laci. Sepupu itu langsung menelepon ayah Dewi. Malam itu telepon dari Surabaya datang seperti bom. "Apa benar kamu hidup seperti itu dengan Sinta?" "Jawab jujur," bentak ayah. Dewi terdiam. Sinta mendengar semuanya dari kamar sebelah dan langsung memeluk Dewi. "Katakan saja yang sebenarnya. Aku di sini." Tapi Dewi memilih bohong. "Tidak, Pak. Itu Itnah." Ayah percaya setengah-setengah, tapi memaksa Dewi pulang kampung akhir bulan ini. Tekanan semakin berat. Di sekolah Sinta, ada orang tua murid yang mulai gosip setelah sepupu Dewi sengaja menyebarkan rumor. Sinta dipanggil kepala sekolah dan diberi peringatan. Karier Sinta terancam. Dewi merasa bersalah besar. Ia mulai menghindari Sinta di rumah, takut semakin dalam semakin sakit nanti. Suatu malam, Sinta konfrontasi lagi. "Kamu mau terus sembunyi selamanya?" "Aku lelah, Dewi." Dewi menangis dan berjanji akan cari cara. Tapi di dalam hati, ia sudah mulai mempertimbangkan pilihan yang paling aman, mengikuti keinginan keluarga. Pengkhianatan kecil demi melindungi orang tua mulai terasa seperti satu-satunya jalan. Kunjungan pulang kampung Dewi ke Surabaya menjadi neraka. Ayah dan ibu menyambutnya dengan pelukan, tapi mata mereka penuh kecurigaan. Riko sudah menunggu di rumah dengan bunga. Sepanjang malam, keluarga besar berkumpul dan membahas pernikahan. Dewi merasa seperti boneka. Setiap malam ia menyelinap ke kamar mandi untuk menangis sambil chat dengan Sinta. "Aku kangen kamu," ketik Sinta. Dewi tidak berani balas panjang karena takut ketahuan. Kembali ke Jakarta, Dewi mendapati Sinta sudah berubah. Sinta lebih dingin, sering pulang larut. Ternyata Sinta mulai dekat dengan teman kerjanya sendiri, seorang wanita bernama Lina. Dewi merasa cemburu luar biasa, tapi tidak berani protes. "Kamu yang dulu tolak aku," kata Sinta saat Dewi konfrontasi. Puncaknya terjadi saat ayah Dewi datang tiba-tiba ke Jakarta dan menemukan surat cinta Sinta yang terselip di laci.
Ayah langsung marah besar. Kamu mau hancurkan nama keluarga kita. Aku tidak sudi punya anak seperti ini. Dewi dipukul untuk pertama kalinya sejak dewasa. Sinta yang mendengar keributan dari luar langsung masuk dan membela Dewi. Ini salah saya, Om. Saya yang mencintai Dewi. Ayah semakin marah dan mengusir Sinta dari apartemen. Malam itu Dewi dan Sinta berpisah dengan air mata. Dewi terpaksa pindah sementara ke rumah saudara. Karirnya mulai goyah. Bos memanggil dan bilang ada keluhan dari klien yang kenal keluarga Dewi. Kami tidak mau skandal, ujar bos. Dewi kehilangan proyek besar. Sinta juga kehilangan pekerjaan di sekolah karena gosip sudah menyebar ke orang tua murid. Mereka bertemu diam-diam di kai kecil, tapi Dewi selalu menolak untuk kembali bersama. Aku tidak mau kamu menderita karena aku, kata Dewi. Sinta menangis, kamu yang mengkhianati kita berdua. Pengkhianatan karena ketakutan membuat hubungan mereka hancur. Dewi mulai menerima lamaran Riko demi menenangkan ayahnya. Pernikahan direncanakan bulan depan. Sinta melihat undangan yang dikirim secara tidak sengaja dan hatinya hancur total. 2 minggu sebelum pernikahan, Dewi tidak tahan lagi. Ia kabur ke apartemen lama dan menemukan Sinta yang sedang packing untuk pindah ke Bandung. Jangan menikah, Dewi. Aku masih cinta padamu, pinta Sinta. Dewi menangis sejadi-jadinya. Mereka berpelukan lama sekali, mengingat semua kenangan. Tapi pagi harinya, Ibu Dewi menelepon dan bilang ayahnya masuk rumah sakit karena stres. Kalau kamu batal nikah, ayah bisa mati. Dewi kembali goyah. Ia memilih pulang dan melanjutkan persiapan pernikahan. Sinta mengirim pesan terakhir, aku akan selalu ada kalau kamu berubah pikiran. Di kantor, Dewi dipromosikan karena menikah dengan baik. Tapi setiap malam ia memandang foto Sinta dan menangis. Keluarga besar semakin menekan. Sepupu yang dulu membongkar rahasia sekarang menjadi pahlawan keluarga. Dewi merasa seperti hidup dalam penjara emas. Malam sebelum akad, Dewi kabur lagi. Ia menemui Sinta di stasiun kereta. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, kata Dewi. Sinta memakan dan mereka berjanji akan cari jalan. Tapi saat Dewi pulang, ayah sudah menunggu dengan wajah marah. Kamu masih bertemu dia. Pilih sekarang, keluarga atau dia. Dewi terdiam lama. Akhirnya ia berkata, Ma, Pa. Aku pilih Sinta. Ayah langsung pingsan. Rumah sakit lagi. Keluarga besar menyalahkan Dewi. Karirnya dipecat secara halus. Sinta menunggu di luar rumah sakit dengan mata sembab. Dewi akhirnya mengambil keputusan yang tidak bisa diubah. Ia menolak pernikahan, mengaku semuanya di depan keluarga besar. Aku mencintai Sinta. Ini jati diriku. Ayah memutus hubungan secara resmi. Ibu menangis tapi tidak berani membela. Dewi kehilangan warisan dan nama baik. Karirnya hancur, ia harus mulai dari nol di perusahaan kecil. Sinta dan Dewi pindah ke Bandung, mulai hidup baru dengan sederhana. Cinta mereka tetap kuat, tapi luka keluarga masih menganga. Dewi sering menangis sendirian mengingat ayahnya. Tahun berlalu, Dewi mendengar ayahnya sakit parah. Ia pulang diam-diam, tapi ayah menolak bertemu. Kamu sudah mati bagiku, kata ayah lewat ibu. Dewi kembali ke Bandung dengan hati hancur.
Tapi Sinta selalu ada memeluknya setiap malam. Mereka membuka usaha kecil bersama dan hidup damai. Namun, Dewi tahu harga yang dibayar sangat mahal. Apakah mengungkapkan jati diri selalu layak meski harus kehilangan keluarga selamanya? Benar atau salah?